Hai Ul, kembali lagi Ibu Delima hadir membersamai kamu, generasi yang hebat dan luar biasa. Ada semangat di sana? Amin. Harus semangat ya. Oke, kita lanjut pelajaran kita. Kali ini kita akan mempelajari inflasi sebagai lanjutan dari indeks harga dan inflasi yang sudah kita bahas pada minggu lalu. Nah, apa itu inflasi? Inflasi adalah suatu kondisi yang menggambarkan harga barang naik secara umum dan terus-menerus. Atau dapat dikatakan, inflasi itu menunjukkan turunnya nilai real uang rupiah terhadap mata uang asing. Nah, apa penyebab terjadinya inflasi? 1. Peningkatan permintaan agregat. 2. Terhambatnya produksi barang dan jasa. 3. Ketidakseimbangan jumlah uang yang beredar dengan jumlah barang yang ada. 4. Naiknya harga bahan bakar minyak dan tarif dasar listrik. 5. Penerbitan uang baru oleh otoritas moneter. Nah, apa saja jenis inflasi itu? Inflasi dapat kita lihat dari sumbernya. Yang pertama, inflasi dalam negeri. Dan yang kedua, inflasi dari luar negeri. Kemudian, berdasarkan cakupan pengaruh kenaikan harga, terdiri dari inflasi tertutup, inflasi terbuka, dan inflasi tidak terkendali. Nah, yang ketiga, jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahan, terdiri dari inflasi ringan, inflasi sedang, inflasi berat, dan inflasi tidak terkendali atau yang disebut dengan hyperinflation. Dan yang keempat yaitu berdasarkan penyebabnya. Ada inflasi tarikan permintaan atau demand pull inflation dan inflasi dorongan biaya atau cost push inflation. Nah, bagaimana cara menghitung tingkat inflasi? Di sini ada dua, ya, yaitu menghitung inflasi bulanan dan menghitung inflasi tahunan. Yang pertama, bulanan dulu kita lihat. Inflasi sama dengan, perhatikan rumusnya, indeks harga bulan N kurang indeks harga bulan ke N per indeks harga bulan ke N kali 100%. Mumet ya. Nah, supaya mudah kita langsung ganti dengan nama bulan yang akan kita hitung. Misalnya, inflasi bulan November sama dengan indeks harga bulan November kurang indeks harga bulan Oktober per indeks harga bulan Oktober kali 100%. Nah, kemudian yang kedua, menghitung inflasi tahunan, ya. Menghitung inflasi tahunan sama saja dengan menghitung inflasi bulanan. Yang membedakan ya hanya skalanya. Nah, kita contohkan di sini ya. Inflasi tahun 2020 sama dengan indeks harga tahun 2020 kurang indeks harga tahun 2019 per indeks harga 2019 kali 100%. Iya. Berikutnya kita lihat dampak inflasi ya. Dampak inflasi tidak selamanya merugikan masyarakat. Sebab ada masyarakat yang justru diuntungkan dalam kondisi inflasi ini. Di antaranya pengusaha atau produsen. Mengapa? Karena mereka dapat menjual barang dengan harga yang lebih tinggi
Dan karena harga barang itu tinggi, seorang produsen pasti lebih bersemangat memproduksi barang lebih banyak, ya. Kemudian yang kedua, pedagang. Seorang pedagang pasti mempunyai persediaan barang dagang. Nah, ketika persediaan barang dagang dibeli, harga masih normal. Lalu timbul inflasi. Ya, otomatis si pedagang menjual barang yang dibelinya dengan harga normal sudah dengan harga yang baru, yaitu harga yang sudah naik, ya. Kemudian spekulan. Spekulan adalah orang yang berusaha mencari keuntungan dari satu kondisi tertentu. Katakanlah misalnya satu keadaan di mana harga emas sedang merosot. Pada saat itu, spekulan akan membeli emas. Nah, ketika emas sudah naik kembali harganya, dia pun melepas emas tadi. Dia jual untuk memperoleh keuntungan, ya. Selain dari emas, ya, surat-surat berharga seperti saham, ya, juga biasanya ya digemari oleh para spekulan. Kemudian lagi emas, saham, kemudian valuta asing, ya, valuta asing juga, misalnya dolar. Kalau rupiah sedang kuat, berarti misalnya harga dolar itu pasti turun, ya kan? Saya katakanlah 10.000 1 dolar ketika rupiah sedang perkasa. Nah, lalu kalau rupiah mengalami penurunan nilai, ya, atau dalam inflasi kan nilai rupiah itu tadi semakin turun. Nah, 1 dolar bisa jadi menjadi dari 10.000 menjadi 13.000 atau bahkan lebih. Nah, pada saat seperti itu, spekulan akan menjual kembali dolar yang dibelinya tadi pada saat harganya masih murah. Nah, itu dia. Kemudian, siapa masyarakat yang dirugikan dalam keadaan inflasi ini? Kita lihat sama-sama. Yang pertama, ya, masyarakat yang berpenghasilan tetap. Mengapa? Ibu ambil contoh. Katakanlah penghasilan ibu 10.000 setiap harinya, ya, tetap 10.000 per hari. 10.000 dapat saya gunakan membeli beras 1 kilo. Ini dalam keadaan normal. Lalu timbul inflasi, harga barang naik, termasuk harga beras. Nah, kalau harga beras sudah naik menjadi 12.000, berarti uang saya yang tadinya hanya 10.000 tidak lagi cukup untuk membeli beras 1 kilo, ya. Kemudian penabung juga akan dirugikan. Mengapa? Karena seorang penabung mengumpulkan uangnya dari sedikit demi sedikit dengan harapan lama-lama menjadi bukit. Bukit apa? Ya, tentu bukit uang. Nah, namun setelah dikumpul sedikit demi sedikit dan sudah menjadi bukit uang, nilai uang itu turun dalam keadaan inflasi. Sudah pasti dong si penabung merasa dirugikan, ya. Kemudian kreditur. Kreditur merupakan kebalikan dari debitur. Jadi kalau debitur diuntungkan, sudah pasti kreditur akan dirugikan. Nah, kemudian perekonomian nasional. Namun hal ini apabila tingkat inflasi itu sudah cukup berat, ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, bagaimana cara menghitung inflasi? Bagaimana cara mengatasi inflasi? Untuk mengatasi inflasi dapat ditempuh dengan 3 kebijakan. Yang pertama yaitu kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan otoritas bank sentral
Kalau di Indonesia ya Bank Indonesia. Adapun instrumen yang bisa dipakai diantaranya kebijakan diskonto, yaitu kebijakan untuk menaikkan suku bunga bank dengan harapan masyarakat gemar menabung karena berharap mendapat bunga yang lebih besar. Di sisi lain, masyarakat enggan meminjam uang dari bank. Mengapa? Karena mereka tidak mau dibebani dengan bunga yang cukup besar. Nah, yang kedua adalah kebijakan operasi pasar terbuka. Untuk mengatasi inflasi, Bank Sentral dapat menjual surat berharga. Apa maksudnya surat berharga? Surat berharga itu adalah suatu dokumen yang mempunyai nilai uang dan dilindungi hukum, ya. Nah, adapun jenis-jenis surat berharga yang dapat dijual oleh Bank Indonesia antara lain ada SBI, ya, Sertifikat Bank Indonesia, ya. Kemudian surat berharga itu ada berupa surat bendahara negara, ya. Kemudian ada surat utang negara, ya, baik itu berupa obligasi, yaitu surat utang jangka panjang, ya, hipotek, surat utang yang agunannya berupa harta tetap, ya, dan lain-lain. Ada banyak sekali surat-surat berharga, ya. Nah, itulah contoh surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, ya. Kemudian cadangan kas minimum. Cadangan kas minimum artinya dalam keadaan inflasi, ya, Bank Indonesia akan menaikkan cadangan kas supaya setiap bank umum, ya, tidak dapat memberi pinjaman lebih banyak ke masyarakat karena sebagian sudah harus menjadi cadangan kas di setiap bank. Yang keempat yaitu kebijakan kredit selektif, yaitu dengan memperketat syarat-syarat peminjaman uang, ya. Dan yang terakhir dari kebijakan moneter adalah himbauan moral. Oke, kita lanjut ke kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan otoritas dari pemerintah. Adapun instrumen kebijakan fiskal ini yang pertama pajak. Pajak adalah iuran wajib yang dikenakan kepada setiap wajib pajak yang sifatnya dapat dipaksakan, ya. Nah, dalam keadaan inflasi, pemerintah dapat menetapkan tarif pajak yang lebih tinggi, ya. Dengan menaikkan tarif pajak, pemerintah berharap uang yang ada di tengah-tengah masyarakat itu sebagian akan tertarik ke pemerintah karena mereka harus membayar pajak. Yang kedua, pemerintah dapat mengatur kembali pengeluarannya, ya. Pengeluaran pemerintah itu ya termasuk subsidi di dalamnya. Jadi dalam keadaan inflasi, pemerintah dapat mengurangi subsidi atau bahkan dapat menghapusnya. Nah, itu dia. Nah, iya, yang ketiga, kebijakan non-moneter dan non-fiskal. Instrumennya yang pertama, menambah kapasitas produksi. Yang kedua, menetapkan harga eceran tertinggi. Nih, harga eceran tertinggi paling mudah kita temukan di kemasan obat, ya, ataupun di pangkalan gas, ya, khususnya pangkalan gas 3 kg yang dikenal dengan gas melon, ya. Kemudian menjaga kestabilan tingkat upah,
Jadi dalam keadaan inflasi, ya diusahakan supaya upah tidak naik, ya, tidak menaikkan upah. Kemudian mengatur distribusi barang supaya penyaluran barang itu tepat pada waktunya, ya, sehingga tidak sempat barang langka di pasar, karena langkanya barang di pasar akan memicu kenaikan harga. Oke, kita lanjutkan, yaitu permintaan dan penawaran uang. Dalam permintaan dan penawaran uang, tentu kita berbicara tentang uang. Nah, apa sih itu uang? Ya, semua orang suka dengan uang. Ya, apapun yang dikerjakan tibanya ia mencari uang juga. Nah, atau Ibu balikkan pertanyaan ini. Ada nggak di antara kamu yang menolak kalau dikasih uang? Ada? Tidak ya? Nah, kalau demikian, apa itu uang? Uang adalah alat pembayaran yang sah. Nah, namun kita harus ingat, memang uang itu tidaklah segala-galanya. Ya. Jadi jangan sampai menghalalkan segala cara hanya untuk mendapatkan uang. Namun tetap kita harus ingat memang bahwa tanpa uang kita juga akan mengalami kesulitan-kesulitan, ya. Kita akan kesulitan memenuhi kebutuhan, kita juga akan kesulitan melakukan sesuatu. Nah, jadi begitulah pentingnya si uang ini. Nah, uang mempunyai dua fungsi. Yang pertama, fungsi asli, ya. Fungsi asli dari uang yaitu sebagai alat tukar dan sebagai satuan hitung. Ya. Sedangkan fungsi turunan memiliki fungsi sebagai alat menyimpan kekayaan, ya, yaitu dengan cara menabung barangkali, alat pengumpul kekayaan, kemudian jenis-jenis uang.
mengetahui bagaimana peredaran uang, yaitu M kali P sama dengan P kali T. Disingkat MP sama dengan PT. M itu money atau jumlah uang yang beredar di masyarakat. P yaitu velocity, kecepatan peredaran uang. Kemudian P, price, harga barang. Kemudian T, trade, itu jumlah barang yang diperdagangkan. Iya. Yang kedua, teori Keynes. Teori Keynes, Keynes mengatakan bahwa ada 3 motif seseorang memegang uang tunai. Yang pertama ada motif transaksi, berarti memang tujuannya untuk memenuhi kebutuhannya, jadi uang dipakai sebagai alat bertransaksi. Kemudian motif berjaga-jaga, siapa tahu ada sesuatu yang terjadi, sehingga kita memerlukan uang. Kemudian yang ketiga, motif spekulasi. Motif spekulasi tak perlu lagi Ibu jelaskan, tadi kan sudah ada, Kemudian apa saja yang mempengaruhi permintaan uang itu? Yang pertama kita lihat tingkat pendapatan masyarakat bertambah. Ketika pendapatan kita bertambah, keinginan kita untuk berbelanja pasti lebih tinggi. Yang kedua, tingkat suku bunga bank naik atau tinggi. 3, selera masyarakat berubah. Dan yang keempat, tingkat harga umum naik. Berikutnya kita masuk ke teori penawaran uang. Ada 2 teori dalam penawaran uang. Yang pertama, teori uang tanpa bank atau dengan sistem emas, artinya dalam mencetak uang yang dipakai adalah standar emas. Jadi semakin banyak terdapat persediaan emas di masyarakat, uang yang dicetak juga dapat lebih banyak, Sedangkan teori penawaran uang modern itu, itulah yang berlaku sekarang ini. Standarnya adalah standar kertas, Jadi otoritas yang memegang uang inti dalam peredaran uang inti itu adalah otoritas moneter, yaitu bank sentral. Sedangkan otoritas yang mengedarkan uang sekunder itu di tangan lembaga keuangan lainnya. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran uang. Kita lihat di sini ada 5, diantaranya 1, tingkat suku bunga bank, 2, tingkat pendapatan masyarakat, 3, jumlah penduduk yang besar, 4, letak geografis suatu wilayah yang strategis, dan yang kelima, tingkat produksi dan pendapatan nasional. Itulah permintaan uang dan penawaran uang. Oke, selesai sudah materi kita tentang inflasi. Sebelum kita akhiri pertemuan ini, yuk kita dengerin Maudy Ayunda bernyanyi untuk kita semua. KW 33 tapi ya. Karena hanya kalau susu, kaidah cukup menghidupimu. Tiada topan, tiada badai kau temui.
Ikan dan udang menghampiri hidupmu, ikan lautan hanya kalau susu. Kain dan jatuh menghidupimu, tiada badai tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu, orang hilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman, orang hilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Nah, gimana? Hah? Merdu sekali. Namanya juga KW Kak. Next time kita undang aslinya ya. Yang asli kan ada badaknya. Nah ini nih. Ya ingat loh. 1 like-mu saja itu sudah menambah semangat ibu. Terbukti kan? Ibu rajin membuat video-video pembelajaran ini ya. Jadi silahkan di like deh ya. Apalagi yang belum subscribe, please deh subscribe lah. Yakin enggak gigit, gak bayar juga kok ya enggak. Kami kalian coba kalau kalian dukung ibu semua, wah tambahlah ibu semakin bersemangat. Ibu gurumu yang sudah tua ini juga akan semakin dikenal orang ya. Kan bangga juga kamu kalau SMA 5 kita itu dikenal karena sesuatu yang baik. Asal jangan dikenal karena sesuatu yang tidak baik ya. Kalau berbuat sesuatu walaupun masih begini hasilnya, ya itu satu kebaikan. Kebaikan yang masih perlu ditingkatkan. Oke. Nah ini kalau ini sifatnya jujur, gak canda-candaan ini. Ya, coba kalian jujur menilainya. Apakah ada progresif video yang ibu buat ya? Bandingkan dengan video ibu yang sudah lah. Jangan pula kamu bandingkan dengan video orang yang sudah pro, gak ada apa-apanya ibumu ini. Oke, kamu tulis komennya ya, komentar kamu di bawah video ini ya. Oke guys, kita akhiri jumpa kita. See you again. Bye.